Peringatan, benteng pertahanan terakhir ekonomi Indonesia sedang diguncang hebat. Media raksasa Bloomberg baru saja merilis laporan investigasi PAMAS yang berjudul Prabowo Eyes Indonesia Central Bank Chief Aligned with His Goals. Singkatnya, Presiden Prabowo diduga sedang mencari sosok gubernur bank sentral yang bisa disetir demi ambisi pemerintah. Kenapa ini bahaya? Karena sejak krisis 97, Bank Indonesia itu sakral dan independen. Tapi sekarang, sejarah puluhan tahun itu berpotensi runtuh dan berada di bawah kendali langsung istana. Ada drama besar di balik layar. Drama ini meledak dari mundurnya Gubernur BI Peri Warjio yang sangat tiba-tiba. Usut punya usut, ini bukan murni alasan pribadi seperti yang diumumkan, melainkan desakan sepihak dari lingkaran dalam presiden. Akar masalahnya, terjadi benturan visi yang fatal. Presiden Prabowo ngotot menuntut ekonomi meroket hingga 8%, sementara Peri bersikeras menginjak rem demi menjaga stabilitas moneter. Ditambah lagi, Presiden kabarnya frustrasi dengan gaya komunikasi Peri yang terlalu teknis. Beliau butuh yang simple, to the point, dan tidak terkesan merendahkan. Langkah defensif BI menaikkan suku bunga untuk menyelamatkan rupiah justru dituding mencekik pertumbuhan ekonomi dan bikin biaya utang negara bengkak. Kini, bursa calon pengganti memanas. Pelaksana tugas Gubernur BI, Destri Damayanti, jadi kandidat terkuat karena dianggap lebih luas diajak kerjasama. Tapi jangan salah, Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudisadewa, juga masuk radar sosok yang selama ini vokal mengkritik era suku bunga tinggi Peri dan mendambakan posisi tersebut. Nantinya, Presiden bisa menunjuk pengganti untuk sisa 2 tahun atau langsung masa jabatan 5 tahun dengan syarat restu DPR. Sayangnya, campur tangan politik ini langsung bikin investor global panik. Kredibilitas BI dipertaruhkan, menekan nilai rupiah yang faktanya sudah anjlok 14% sejak Oktober 2024. Dan tebak, siapapun yang naik nanti akan menghadapi dilema mematikan. Melonggarkan kebijakan bikin rupiah makin hancur akibat modal kabur, tapi menahan suku bunga tinggi berarti membunuh target ekonomi presiden. Ini bukan sekedar pergantian kursi, ini soal nasib uang di dompet kita. Menurut kalian, mending ekonomi ngegas tapi rupiah anjlok, atau rupiah aman tapi ekonomi jalan di tempat? Mundurnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ini merupakan pukulan telak ya bagi sektor moneter, karena puncak gunung es intervensi politik di sektor moneter ini sudah berkali-kali dirasakan, dan mungkin dia yang membuat tingkat stres sebagai Gubernur Bank Indonesia itu meningkat tajam. Pertama, keponakan Prabowo Subianto, Thomas Jiwandono, ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Intervensi yang kedua adalah penempatan dana saldo anggaran lebih di Kementerian Keuangan untuk menyuntik likuiditas moneter. Artinya dari fiskal ada intervensi ke moneter. Yang ketiga, beberapa program pemerintah ini memberikan resiko fiskal tapi ditanggung oleh sektor moneter. Jadi Bank Indonesia bekerja cukup keras dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Cadangan devisa berkurang 11 miliar US dollar dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, dan itu merupakan konsekuensi sebenarnya dari sisi buruknya tata kelola fiskal, ada pemborosan MBG, Kopdes Merah Putih. Tapi kan persepsinya adalah Bank Indonesia yang dianggap tidak bisa menjaga stabilitas rupiah nih. Padahal isunya adalah soal anggaran. Dan faktor lainnya adalah Undang-Undang P2SK, di mana dalam Undang-Undang P2SK ada evaluasi kinerja oleh DPR yang bisa berujung pada pemberhentian Gubernur Bank Indonesia. Ini juga dianggap intervensi berikutnya. Undang-Undang PFII, Kawasan Khusus Finansial, itu juga mereduksi kewenangan Bank Indonesia sebagai pengatur lalu lintas devisa, karena seolah di wilayah ini ada aturan pengawasan khusus di sektor keuangan. Dan ini artinya memang kewenangan Bank Indonesia makin lama makin terpangkas. Jadi sekarang yang ditunggu oleh publik dan pelaku pasar adalah siapa yang menjadi definitif dari Gubernur Bank Indonesia, bukan yang interim. Yang definitif ini harus punya 3 kriteria. Pertama, dia harus bisa menjaga independensi Bank Indonesia, itu adalah harga mati. Yang kedua, dia harus bisa menjaga stabilitas dibandingkan ikut-ikutan mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya sekarang stabilitas rupiah, inflasi jauh lebih penting. Dan yang ketiga, harus bisa memastikan bahwa setiap kebijakannya memang berdasarkan pada bukti, berdasarkan pada analisis. Bukan hanya kebijakan-kebijakan yang bisa diintervensi tadi secara politis.
dan kalau bisa memang bebas dari kepentingan politik apapun. Itu yang menjadi kriteria ideal, dan saya kira di dalam internal Bank Indonesia banyak calon yang berkualitas, berkaliber, dan berpengalaman dalam menghadapi turbulensi moneter yang ke depan ini akan semakin besar gelombang turbulensinya. Gak banyak yang paham kalau mundurnya Gubernur Bank Indonesia jadi tanda bahaya ekonomi paling besar saat ini. Saya jelasin pakai bahasa bayi biar semua orang bisa paham. Bayangin negara ini kayak layangan. Fungsi dari pemerintah dia ngulur layangan biar terbangnya tinggi. Tapi ada fungsi dari Bank Indonesia, dia menjaga layangannya bisa tetap terkendali biar nggak terombang-ambing sama angin. Kalau kendali layangannya nggak bekerja dengan baik, layangannya bisa jadi putus bahkan nyangkut di tiang listrik. Yang rugi bukan cuma yang punya layangan tapi juga masyarakat. Masalahnya justru bukan dari Bank Indonesia, tapi masalahnya ada pada sisi fiskal. Defisit APBN-nya melebar, pajaknya rendah, utangnya makin agresif, dan banyak program-program seperti MBG dan Kopdes Merah Putih yang justru bikin tata kelola anggaran dan bikin boncos anggaran. Tapi yang disalahkan adalah Bank Indonesia, seolah masalah menjaga kepercayaan rupiah, menjaga kepercayaan investor, itu adalah masalah dari sisi moneter. Padahal ini adalah masalah dari sisi fiskal, kok moneter yang disalahkan? Jadi siapa nih yang jadi pengendali layangannya? Karena mundurnya Gubernur Bank Indonesia, nyari penggantinya juga nggak gampang. Apalagi kewenangan Bank Indonesia beberapa dilucuti. Ada undang-undang soal P2SK, di mana di situ ada Patriot Bond dan pengawasan lalu lintas devisanya juga bisa berkurang. Ada juga soal undang-undang soal kawasan khusus finansial atau PFII. Di situ kewenangan Bank Indonesia jelas dipangkas. Jadi independensi kita sedang digadaikan. Yang paling dikhawatirkan, Bank Indonesia di bawah kementerian. Artinya kita balik lagi ke era Dewan Moneter dan berakhir menjadi krisis finansial tahun 1997. Jadi kepercayaan investor bisa turun, rupiahnya bisa menjadi lemah, dan yang lebih absurd lagi adalah Bank Indonesia akan berada dalam kebingungan. Tugasnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi tetap stabil. Tapi MBG contohnya adalah program yang bisa mendorong inflasi bahan makanan. Bank Indonesia disuruh milih nih. Karena dia di bagian dari pemerintah, bagian dari eksekutif, dia nggak bisa bebas menentukan arah suku bunga acuan. Padahal kalau inflasi naik, suku bunganya gimana? Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran terbesar. Reformasi udah ngajarin kita, dalam politik fungsi check and balances itu penting. Dalam ekonomi, fungsi check and balances itu salah satunya adalah tugas dari Bank Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia nggak bisa melakukan pengendalian terhadap sisi moneter, karena diintervensi terus-menerus, maka kita bisa punya Bank Indonesia, tapi independensinya nggak ada. Mungkin penjelasannya terlalu rumit, tapi kita harus terus pantau Bank Indonesia karena ini berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita semuanya, dan kita nggak pengen ada bank sentral tanpa independensi di Indonesia.